COVID-5 dibangun dan dikembangkan berdasarkan 5 prinsip utama. Saya akan jelaskan secara brief masing-masing prinsip yang dimaksud. Prinsip pertama adalah meeting stakeholder needs. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? COVID dibangun sebagai sebuah open methodology yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda akan IT governance. Setiap perusahaan punya alasan masing-masing mengapa ingin menerapkan IT governance. Ada yang ingin menerapkan IT governance karena baru saja membeli software atau perangkat lunak yang mengintegrasikan semua bisnis proses seperti ERP, SCM, atau CRM. Tapi ada juga yang ingin menerapkan IT governance mata-mata karena ingin meningkatkan transparansi dalam perusahaan tersebut. Ada juga yang ingin menerapkan IT governance karena perusahaan itu baru saja mengakuisisi perusahaan lain atau baru saja merger dengan perusahaan yang lain. Ada pula yang ingin menerapkan IT governance adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Ada lagi yang ingin menerapkan IT governance agar pengendalian perusahaan menjadi lebih baik. Nah, terlepas dari kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, COVID menyediakan metodologi one fit for all. Dalam arti kata, metodologi ini bisa dipergunakan untuk menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut. Di dalam prinsip COVID-5 ada istilah goals cascading. Artinya apa? Tujuan dilakukannya IT governance yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan itu akan menentukan intervensi atau tindakan yang berbeda-beda. Nah, dalam metodologi COVID-5 nanti itu akan diturunkan sehingga setiap perusahaan yang memiliki kebutuhan IT governance yang berbeda-beda atau unik tersebut dapat menggunakan best practice atau dalam hal ini good practices dari COVID-5 yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di satu sisi itu one fit for all, di sisi lain ini customizable. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah covering the enterprise end to end. IT governance tidak akan bisa terpenuhi jika tidak ada perhatian atau tidak ada awareness dari seluruh perusahaan. Dari mulai pemilik sampai mungkin staff yang paling rendah. Dari mulai bisnis proses hulu hingga ke hilir. Artinya apa? Artinya bahwa COVID-5 ini dalam implementasinya sudah memperhatikan atau harus melibatkan seluruh komponen perusahaan. Mulai dari pemegang saham, kemudian wakilnya atau komisaris, kemudian pimpinannya, direksi, turun lagi ke senior manager, supervisor, sampai ke staff. Di situ masing-masing memiliki peranannya agar tata kelola IT bisa berjalan dengan baik. Ini adalah prinsip kedua yang dibangun oleh COVID-5 dalam menyusun suatu kerangka metodologi yang holistik dan komprehensif. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali standar atau good practices atau bahkan best practices yang kita temui dalam industri IT, terutama terkait dengan IT governance. Contohnya, kita tahu dari sisi ISO ada ISO 31000 mengenai risk management. Ada ISO 27001 mengenai information security. Kemudian ada ISO 20000 mengenai IT services dan lain sebagainya. Ada pula metodologi lain seperti TOGAF, ITIL, CMMI, PMBOK dan lain sebagainya. Nah, semua ini memiliki fokus yang masing-masing dan saling melengkapi satu dan lainnya. Nah, untuk pertama kalinya dalam COVID-5 ini, seluruh kerangka best practices, paling tidak ada 9 yang dikenal luas, dilebur atau menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka komprehensif COVID-5. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah menerapkan berbagai good practices atau standar lain tadi, tidak usah khawatir karena semua itu diintegrasikan di dalam COVID-5. Itu yang dimaksud dengan applying a single integrated framework. Kemudian yang keempat adalah enabling a holistic approach. Apa yang dimaksud di sini? Saudara-saudara sekalian, IT governance berada dalam teritori sebuah organisasi, di mana di dalam organisasi tersebut banyak sekali komponennya.
ada komponen sumber daya manusia, ada komponen peraturan, ada komponen proses, ada komponen struktur organisasi, ada kebijakan, dan lain sebagainya. Semua ini saling berinteraksi satu dengan lainnya, saling berhubungan dengan satu dan lainnya. Mustahil sebuah IT governance akan berjalan dengan baik jika kita tidak melihat semua ini secara komprehensif atau secara holistik. Disinilah COVID-5 menawarkan suatu pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa IT governance yang diinginkan benar-benar terjadi dengan baik. Disinilah kita akan bisa melihat ya alignment antara bisnis dan IT secara sungguh-sungguh dalam suatu metodologi yang tidak hanya utuh atau holistik tapi juga sistematis. Dan yang terakhir ada yang kelima, yang sering sekali dipertukarkan atau disalahartikan orang, yaitu governance dan management. Dua istilah ini sering sekali saling berdampingan, tapi sering kali pula disalahartikan. Apa yang dimaksud dengan governance, apa yang dimaksud dengan management? COVID-5 merasa perlu untuk memisahkan dua hal ini. Mengapa demikian? Karena governance pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa benar-benar tata kelola itu terjaga dengan baik dan manfaat dari information teknologi benar-benar melebihi dari cost yang dikeluarkan. Dengan kata lain, IT benar-benar memberikan value kepada bisnis atau organisasi yang memilikinya. Tapi dalam governing ini tujuannya adalah memastikan. Dalam arti kata, tidak ada hands-on dalam konteks governance. Tapi mereka menggunakan instrumen untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan direct, dan melakukan monitoring. Makanya governance itu biasanya berada dalam domain evaluate, direct, and monitor. Sementara manajemen berbeda dengan governance, melakukan hal secara nyata, hands-on, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerapan, pengawasan, penilaian, dan sebagainya. Ya, bisa kita ambil analogi seperti dalam suatu organisasi ada SC, ada OC, ada steering committee, ada organizing committee. Steering committee bergerak dalam tataran governance, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Sementara manajemen berada dalam tataran melakukan. Oleh karena itulah, maka governance dan manajemen saling melengkapi, namun secara prinsip harus diketahui bedanya satu dan yang lain. Demikianlah 5 prinsip utama yang ada pada COVID-5. Prinsip inilah yang akan dipakai untuk menjelaskan seluruh dokumen atau seluruh konsep-konsep yang dipergunakan oleh COVID-5 dalam berbagai variasi konsep dan implementasinya.